Christian dan yang lainnya masuk ke dalam rumah. Mereka berkumpul di ruang tamu. Secara perlahan, Christian menceritakan tentang Yuka dan Sinta. Haruna sangat bahagia bisa bertemu ibu kandungnya. Pantas saja saat dipeluk oleh Sinta, Haruna merasa pelukannya sehangat pelukan Anggi. Ternyata semua karena mereka memang memiliki ikatan batin sebagai ibu dan anak. Sinta ingin menggendong cucunya, tapi Raja baru saja dibaringkan di kamar. Ibu bisa menggendongnya nanti. Sekarang, boleh ibu lihat saja? Tanya Sinta meminta izin. Tentu saja boleh. Raja cucu ibu. Bagaimana mungkin Haruna melarang? Ucap Haruna. Sinta tersenyum lalu mengecup kening Haruna. Anggi mengantar Sinta ke kamar Haruna. Tidak ingin berada di antara Haruna dan Christian, Yuka mengikuti Sinta melihat Raja. Aku dengar, kamu sudah menikah? Iya. Haruna menjawab singkat. Siapa nama suamimu? Maaf Chris. Aku tidak bisa memberitahumu, jawab Haruna. Christian sudah mendengar dari Levi kalau suami Haruna tinggal di luar kota, terpisah dengan Haruna. Ia mengganti pertanyaannya. Tidak apa-apa. Kalau nama putramu, aku, boleh tahu kan? Raja Arion Adinagara. Aku memanggilnya, Raja. Dia adalah putra pertama yang memiliki tempat seperti raja di hatiku. Karena itulah, aku memberinya nama Raja. Oh iya, Tris dia. Jangan menyebut nama itu Chris. Tapi, dia. Dia memang keterlaluan. Tidak hanya membuatmu pergi meninggalkannya, tapi juga meninggalkanku. Padahal aku sangat berharap agar kau tetap tinggal di sisiku, goda Christian. Yuka terpaku di dekat tangga. Ia baru saja turun dan mendengar ucapan Christian. Hatinya semakin hancur. Tidak sanggup lagi menahan perasaannya, Yuka berlari keluar. Melewati Christian dan Haruna di ruang tamu. Yuka, teriak Christian memanggilnya. Namun, gadis itu terus berlari. Entah kemana tujuannya. Christian merasa cemas. Haruna, aku pergi dulu, pamit Christian. Iya. Hati-hati. Sampai matahari berubah menjadi berwarna jingga, Christian masih belum menemukan Yuka. Mereka tidak mengenal daerah itu, Christian semakin mencemaskan Yuka. Kemana sebenarnya gadis itu pergi? Yuka. Christian berlari menuju kebun teh. Ada seorang penggembala kambing yang hendak pulang. Christian menghentikannya dan bertanya. Maaf Pak. Bapak melihat gadis tingginya sebahu saya, matanya sipit. Apa dia lewat ke sini? Oh, iya Mas. 2 jam lalu saya melihatnya, jawab pengembala itu. Kemana dia Pak? Ke arah hutan, sana. Pengembala itu menjawab sambil menunjuk ke arah hutan jati. Terima kasih Pak. Christian segera berlari ke hutan. Mentari segera menghilang tak lama lagi. Akan sangat berbahaya untuk Yuka jika di hutan sendirian. Christian terus memanggil nama Yuka sambil terus melangkah menerobos hutan jati. Setengah jam kemudian, Christian mendengar suara Yuka yang memanggil namanya. Pandangannya berkeliling. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Yuka. Yuka. Chris, aku di sini. Christian mendengar suara Yuka menyahut. Ia mengikuti arah suara Yuka. Sampai ia tiba di dekat sungai. Matanya membelalak lebar melihat Yuka duduk di tepi sungai seorang diri. Baju yang dipakai Yuka basah. Yang membuat Christian terkejut dan panik adalah kaki Yuka berdarah. Christian segera menghampirinya. Yuka, kamu kenapa? Coba aku lihat. Christian melihat luka di kaki Yuka. Ia menggigit ujung bawah kemejanya lalu merobeknya untuk membalut luka di kaki Yuka. Christian juga membuka kemejanya dan memakaikan ke tubuh Yuka. Untungnya, Chris selalu memakai kaos tipis sebelum memakai kemeja. Apa kamu bodoh? Lari ke hutan sendirian, membuat orang lain khawatir. Kau ingin aku mati karena ketakutan? Maki Christian. Kecemasannya membuat Christian memarahi Yuka tanpa sadar. Aku tidak memintamu mencariku. Hicks. Pergi saja. Dek. Christian sadar, ia sudah berkata terlalu kasar padanya. Maafkan aku, Yuka. Aku sangat ketakutan saat mendengar kamu masuk ke hutan. Hari sudah gelap. Kau tahu betapa khawatirnya aku? Aku khawatir dan ketakutan.
Bagaimana jika aku tidak bisa menemukanmu? Aku sungguh takut kehilanganmu. Seperti ada jutaan kunang-kunang menari di hatinya. Yuka tertegun memandang wajah Christian yang terlihat tulus mengatakan hal yang sejak lama ingin didengarnya. Meskipun selama ini, Christian sudah sering mengatakannya. Namun, baru kali ini, Yuka melihat ketulusan dalam ucapan Christian. Maaf, sudah membuatmu khawatir, ucap Yuka menyesal. Karena cemburu, ia pergi begitu saja. Tanpa tahu kemana langkahnya berlari. Ia menyesal sudah membuat Christian khawatir. Jangan dipikirkan lagi. Kenapa bisa terluka? Bajumu juga basah kuyup begini, ucap Christian lembut. Ia merapikan anak rambut Yuka ke belakang telinga. Perlakuan lembut Christian membuat jantungnya berdebar-debar. Ia terpaku menatap bibir Christian yang sedang bertanya padanya. Tapi, tidak ada perkataan Christian yang masuk ke dalam otaknya. Entah apa yang dipikirkan oleh otaknya. Kenapa tidak dijawab, tanya Christian. Namun, Yuka tetap diam terpaku. Ehem. Hah? Iya, apa? Yuka terperanjat kaget. Sepertinya, kau perlu dihukum. Christian menatap tajam. Dihukum? Apa salahku? Tanya Yuka gugup. Kau mengabaikan pertanyaanku. Jangankan menjawab, mendengarkan juga tidak. Jadi, kau harus menerima hukuman, jawab Christian dengan tatapan misterius. Hukum saja. Aku tidak takut, tukas Yuka. Christian menarik tangan Yuka, membuat gadis itu berdiri di depannya. Senyuman nakal Christian mengubah keberanian Yuka menjadi gugup. Yuka menarik tangannya, tapi Christian justru menarik lebih kuat. Yuka menabrak dada bidang Christian. Saat ia mencoba menjauhkan diri, Christian justru memeluk pinggang Yuka. Ia mengecup bibir lembut Yuka dengan penuh perasaan. Kecupan itu begitu membuai perasaan Yuka. Perlahan tapi pasti, Yuka membalasnya. Bibir keduanya berpagut mesra. Christian mengeratkan pelukannya. Yuka yang biasanya menolak untuk berdekatan dengannya, kini dia ada di dalam dekapannya. Christian menurunkan kecupannya ke leher jenjang Yuka. Gadis itu melenguh dan menahan napas saat Christian menggigit kecil lehernya. Tubuh Yuka terasa seperti terbakar. Ia takut terjadi sesuatu di luar kendali. Chris, hentikan. Christian menuruti keinginan Yuka. Ia menghentikan kecupannya. Ia memandang wajah Yuka yang memerah. Christian mengecup kening Yuka. Kita harus pulang. Matahari sudah mulai tenggelam. Takutnya nanti tidak bisa keluar dari hutan jika sudah gelap, ucap Christian. Yuka mengangguk. Christian berjongkok di depan Yuka. Ayo, aku gendong, ucap Christian. Dengan ragu, Yuka melingkarkan tangannya di leher Christian. Mereka pulang mengikuti jalan setapak yang dilalui saat masuk ke dalam hutan. Christian menggendong Yuka dengan senyuman bahagia. Hubungan mereka bisa dikatakan memiliki kemajuan. Christian ingin menegaskan hubungan mereka. Yuka. Aku mencintaimu. Apa kau mencintaiku? Tidak. Yuka menjawab dengan tegas dan tenang. Christian kecewa mendengar jawaban Yuka. Mereka sudah berciuman dengan mesra. Christian pikir, itu karena Yuka memiliki perasaan yang sama, makanya Yuka membalas kecupannya. Ia menghela napas kecewa. Tidak sehari pun, aku tidak mencintai kamu, sambung Yuka. Ia melanjutkan ucapannya. Hah? Apa yang kau katakan barusan? Tanya Christian memastikan pendengarannya tidak bermasalah. Aku mencintaimu. Tidak ada sehari pun, aku tidak mencintaimu. Aku mencintaimu, Chris. Lama, sangat lama, tandas Yuka. Christian tersenyum lebar. Tidak ada kebahagiaan yang paling indah dalam sebuah hubungan, selain cinta yang berbalas. Cintanya pernah bertepuk sebelah tangan. Kini, cintanya pada Yuka mendapat balasan yang sama. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadikan Yuka sebagai miliknya, pendamping hidup yang lama dicarinya. Sinta dan keluarga Kamal menunggu dengan gelisah. Sampai langit gelap, Christian dan Yuka belum pulang. Vivi dan Kamal biasanya menutup kedai jam 8 malam. Anggi menelepon mereka dan mengatakan kalau Christian dan Yuka pergi tanpa kabar. Bu, tenanglah. Chris akan menemukan Yuka segera.
Kita berdoa saja, ucap Haruna menenangkan Sinta. Iya. Semoga saja, timpal Sinta. Tak berapa lama kemudian, Christian datang. Mereka menghampiri Christian dengan khawatir. Apalagi melihat Yuka digendong oleh Christian. Trist, kalian kemana saja? Kenapa dengan Yuka? Tanya Sinta cemas. Bu, kita bicarakan itu nanti. Sekarang, Yuka harus segera mandi dan memakai baju atau dia bisa sakit, ucap Christian. Sinta melihat Yuka basah kuyup. Ia segera menyuruh Christian membawa Yuka masuk. Haruna menyuruh Christian membawa Yuka ke kamarnya. Postur tubuh Yuka sama dengan Haruna. Yuka mandi dan berganti baju di kamar Haruna. Ia tidak membawa baju, Haruna memberikan dress berwarna biru langit. Selesai mengganti baju, Yuka bergabung dengan yang lainnya di meja makan. Keluarga Kamal sengaja menunggu mereka pulang. Tidak ada yang berbicara di saat mereka makan malam. Yuka tidak tahu tradisi keluarga Kamal. Sementara Sinta dan Christian sudah pernah diberitahu oleh Haruna. Sikap dia mereka membuat Yuka merasa tidak nyaman. Ia pikir, kehadirannya tidak disukai oleh Haruna dan keluarganya. Melihat Yuka yang gelisah, Haruna terpaksa bicara. Yuka, jangan berpikir macam-macam tentang kami. Tradisi keluarga Papa, saat di meja makan tidak boleh bicara. Harap memakluminya, ucap Haruna. Oh, maaf, saya tidak tahu, jawab Yuka tak enak hati. Rupanya begitu, pikir Yuka. Ia menghela napas lega. Mereka tidak membencinya, itu sangat melegakan hati Yuka. Selesai makan malam, mereka bersantai di taman belakang. Sinta ingin menginap satu malam di rumah Kamal. Christian tidak keberatan. Tidak apa-apa kan? Tanya Sinta. Ya Bu. Tidak apa-apa. Lagi pula, Chris masih capek, habis gendong putri ibu, itu. Christian melirik nakal ke arah Yuka. Apa sih? Gak ikhlas gendong aku, iya. Yuka merajuk manja di samping Sinta. Mereka tertawa melihat pertengkaran kecil Yuka dan Christian. Anggi merasakan sesuatu yang berbeda dari pandangan Christian pada Yuka. Ia menyimpulkan, Christian menyukai Yuka. Gak gitu sayang. Aku ikhlas kok, rayu Christian. Wuh. Mereka riuh bersorak menggoda Christian. Yuka bersembunyi di belakang punggung Sinta. Menutupi wajahnya yang memerah karena ucapan Christian. Ehem. Sepertinya ada yang kita lewatkan Bu. Sejak kapan Chris jadi suka merayu anak gadis orang, goda Haruna. Hust. Sirik aja, sindir Christian. Gelak tawa kembali terdengar. Rumah Kamal sangat ramai hari ini. Meriah dengan suara tawa bahagia. Namun, ada satu orang yang bersedih. Vivi, entah kenapa, Vivi tiba-tiba merasa sedih. Tidak ada yang memperhatikan perubahan Vivi. Sebisa mungkin, Vivi menyembunyikan wajah sedihnya. Ia tidak mau merusak suasana bahagia saat ini. Jeffrey memandang langit malam dari atas gedung kafe. Ia tidak bisa menemukan Vivi. Separuh hidupnya menjadi hampa, tak berarti. Ketika siang, ia menjalani hidupnya dengan profesional sebagai owner kafe. Namun, saat malam tiba, ia menjadi Jeffrey yang murung seakan tubuh itu hanya raga tanpa jiwa. Der. Ponselnya bergetar. Ia melihat layar ponsel dengan malas. Panggilan suara dari Tristan. Hais, mau apa dia? Jeffrey menaruh ponselnya. Karena Jeffrey tidak mengangkat panggilan suaranya, Tristan mengirimkan pesan. Di mana kamu? Mau tahu soal Vivi tidak? Pesan itu sontak membuat Jeffrey segera menelpon Tristan. Ia menyuruh Tristan agar datang ke kafenya. Ada kabar mengenai Vivi, bagaikan ada angin surga yang berembus. Setengah jam kemudian. Kemana saja kau? Lama sekali, gerutu Jeffrey. Ia sudah menunggu selama 10 menit di depan kafe. Sabar bro. Gak sabaran amat. Aku mampir ke bar sebentar, beli minuman favoritku. Tadinya mau bawa Jasmine ke sini sekalian, tapi kasihan sama jomblo di depanku, ejek Tristan. Ah, sialan. Memangnya kamu bukan jomblo? Sesama jomblo, jangan saling menghina, balas Jeffrey. Mereka pergi ke atap gedung.
Balkon atap itu tempat Jeffrey ketika bersantai atau sekedar merenung. Kali ini, Jeffrey ditemani Tristan dan sebotol anggur. Jeffrey membawa gelas wine. Mereka minum berdua dengan perasaan sama, patah hati. Meskipun sudah meyakinkan diri untuk tabah, nyatanya ia tetap tidak bisa mengobati luka hatinya. Haruna terlalu berharga bagi Tristan. Di mana dia? Sukabumi. Tristan meneguk minuman di gelasnya dengan sekali tenggak. Kau sudah menemukannya, lalu kenapa kau masih bersedih? Dia sudah menikah. Dia sudah hidup bahagia, jawab Tristan sambil menuang kembali anggur ke dalam gelas yang telah kosong. Turut berduka bro. Bagaimana dengan Vivi? Apa dia, sudah menikah juga? Belum. Pergi dan dapatkan hatinya. Aku mendukungmu, ucap Tristan memberi semangat. Kirimkan alamatnya, perintah Jeffrey sambil menyerahkan ponselnya. Tristan memberikan alamat rumah Vivi. Mereka meminum 1 botol alkohol sampai habis. Kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk membuat Tristan pusing. Ia tidur di balkon kafe. Ia tidak ingin pulang ke rumah. Tidak sanggup menahan depresinya saat di rumah. Kak Yuka, tidur bareng Vivi, ucap Vivi. Iya. Terima kasih. Ibu di kamar Haruna. Kalau Chris, di kamar Kiara saja. Biar Kiara bareng di kamar Haruna juga, ucap Haruna. Tidak usah. Kasihan Kiara kalau tidur bertiga denganmu. Aku laki-laki, di sofa pun jadi. Sudah, sana pergi tidur. Christian mengusir semua orang untuk tidur, sementara dia pergi ke ruang tamu dan berbaring di sofa panjang. Anggi membawakan selimut dan bantal untuk Christian. Pakai ini. Di sini cuacanya dingin sekali kalau malam, ucap Anggi. Terima kasih Tante. Anggi kembali ke kamarnya. Malam semakin larut. Semuanya mulai berkelana di alam mimpi. Jam 3 pagi, Yuka merasa haus. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Yuka mengambil setengah gelas air putih hangat lalu menenggaknya sampai habis. Saat ia menaruh gelas, ia terperanjat. Sedang apa? Christian memeluk Yuka dari belakang dan berbisik di telinga Yuka. Chris, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Yuka berbisik sambil mencoba melepaskan tangan Christian dari pinggangnya. Aku kedinginan. Memelukmu seperti ini, sedikit membuatku hangat, ucap Christian. Aku ngantuk. Tidur denganku, sahut Christian santai. Konyol. Mau aku putusin saat ini juga, ancam Yuka. Aku hanya mengajakmu tidur. Apa yang ada di dalam otak nakalmu ini? Hah, ejek Christian. Yuka tidak bisa berkutik. Christian yang memulai obrolan, tapi sekarang terkesan Yuka yang berpikiran nakal. Ya ampun, kenapa jadi aku yang salah, pikir Yuka. Memang, kalau orang sedang jatuh cinta, selalu bisa terjebak dengan kata-kata yang menjurus ke arah sana. Yuka pun menjadi korban jebakan kata-kata dari Christian. Cup. Tidurlah. Christian mengecup kening Yuka dan menyuruhnya kembali tidur. Dia laki-laki normal, memeluk Yuka di tengah udara dingin sedikit membangkitkan hasratnya. Sebelum ia menjadi buas, lebih baik menyuruh Yuka segera pergi. Yuka dan Christian resmi menjalin hubungan. Usia Christian yang sudah berkepala 3 membuat Christian tidak ingin berlama-lama menjalin hubungan pacaran. Ia akan segera melamar Yuka, meskipun mereka baru saling mengenal. Christian merasa, Yukalah jodohnya. Ia tidak meragukan hatinya. Saat mereka kembali ke Jakarta, Christian akan membawa Yuka menghadap kedua orang tuanya. Tidak bisakah ibu tinggal lebih lama? Tanya Haruna. Ia baru saja bertemu ibu kandungnya, tapi hari ini Sinta akan kembali ke Jakarta. Ibu ingin, tapi kasihan Yuka. Dia baru saja kehilangan ayahnya beberapa hari yang lalu. Ibu tidak tega. Kamu mengertikan sayang? Iya bu. Sering-seringlah main ke sini, ucap Haruna. Ia tidak masa iri karena Yuka mendapatkan perhatian dari Sinta. Haruna tinggal dengan Kamal dan keluarganya, sedangkan Yuka, dia seorang diri. Ia sangat memaklumi sikap Sinta. Haruna mengantar Sinta sampai masuk ke dalam mobil. Yuka dan Christian sudah duduk menunggu Sinta di dalam mobil. Kali ini, Yuka duduk di samping Christian tanpa paksaan. Kami permisi pulang Haruna, pamit Christian dari dalam mobil.
Hem. Hati-hati di jalan, Chris. Jangan lupa mengundang kami saat kalian menikah nanti, goda Haruna. Siap. Christian melambaikan tangan lalu menyalakan mesin mobil. Perlahan mobil melaju meninggalkan halaman rumah Kamal. Haruna mengikuti mobil sampai di depan gerbang. Ia berdiri di sana sampai mobil Christian tak lagi terlihat. Hidup Haruna telah kembali seperti dulu. Bebas dan bahagia yang selalu mewarnai harinya kini telah kembali setelah terlepas dari Tristan. Awalnya, Haruna ragu, apakah Tristan akan melepaskannya begitu saja. Namun, setelah kedatangan Levi, Haruna tidak mendapat masalah. Hal itu menandakan bahwa Tristan tidak lagi peduli tentang keberadaannya. Setelah Christian pergi, Vivi dan Kamal pun pamit pergi ke kedai. Kiara dan Anggi sudah pergi ke sekolah seperti biasanya. Di rumah itu hanya ada Haruna dan Raja. Saat rumah sepi, Haruna selalu mengunci gerbang dan pintu rumahnya. Ia takut dengan orang yang mungkin memiliki niat jahat padanya. Ada satu orang yang selalu menatap Haruna dengan tatapan mata menyalang. Tatapannya bagaikan singa mengincar mangsa. Siang itu, Kiara dan Anggi pulang terlambat. Ada sebuah acara di TK tempat Kiara bersekolah. Seperti seorang cenayang yang tahu segala situasi, laki-laki bercodet yang mengincar Haruna itu menyelinap masuk. Pria itu melompati pagar dan mencongkel jendela dapur. Haruna sedang tertidur di samping Raja. Ia selalu begadang di malam hari karena Raja menangis. Setiap siang hari, Raja tertidur pulas dan Haruna memanfaatkannya untuk beristirahat. Krek! Haruna terbangun saat mendengar suara dari dapur. Ia melangkah keluar perlahan-lahan. Pencuri di siang hari? Batin Haruna. Ia mengirim pesan kepada seseorang sebelum pergi ke dapur dan melihat siapa yang masuk ke dalam rumahnya. Ah! Haruna memekik dan terjatuh. Tiba-tiba, tengkuknya dipukul. Ia tergeletak di lantai, rasa sakit di kepalanya membuat Haruna lemah. Mau apa kamu? Tanya Haruna dalam keadaan terbaring di lantai. Suara yang keluar dari mulutnya hanya terdengar samar oleh pria itu. Ia ingin berteriak, tapi percuma. Suara teriakan minta tolong pun tidak akan terdengar oleh orang di luar. Luna, sayangku. Aku ini sudah bilang padamu, aku pasti akan menghangatkan tubuhmu. Suamimu jarang pulang dan tubuh indahmu itu pasti kedinginan. Aku akan membuatmu hangat, mengobati kesepian, dan rasa haus akan belayan suami. Laki-laki itu berjongkok di atas tubuh Haruna. Jangan sentuh aku. Suaranya bahkan tidak dapat keluar dengan lantang. Ia memberontak dengan tangan lemah. Tidak ada tenaga untuk mendorong laki-laki itu menyingkir dari atas tubuhnya. Laki-laki itu adalah preman pasar di desa tetangga. Dia biasa disebut Bang Codet oleh orang-orang yang mengenalnya. Sejak melihat Haruna, dia terus membayangkan tubuh Haruna. Hasratnya yang besar terhadap wanita, membuatnya sangat ingin menikmati tubuh Haruna. Air mata mulai merembes keluar dari kedua sudut matanya. Ia tidak bisa meloloskan diri karena tidak punya tenaga yang tersisa. Kumohon, selamatkan aku Tuhan. Haruna berdoa di dalam hati. Laki-laki itu mulai melucuti pakaiannya sendiri. Hanya tinggal boxer hitam yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Haruna memejamkan matanya dengan kuat. Saat tangan laki-laki itu mulai membuka satu persatu kancing baju Haruna, terdengar suara seorang laki-laki memanggil Haruna. Luna! Bang Codet memaki, sialan! Siapa yang menggangguku? Ia bangun dari atas tubuh Haruna. Haruna mengirim pesan minta tolong kepada anaknya almarhum Bigmun. Tepat setelah pesan terkirim, tengkuk Haruna dipukul oleh Bang Codet. Saat mendengar suara Jejen, Haruna merasa bersyukur. Ia berharap Jejen bisa menyelamatkannya. Jejen masuk dari jendela yang dirusak oleh Bang Codet. Ia berlari masuk ke ruang keluarga, tapi Haruna tidak ada di sana. Jejen naik ke lantai atas dan disambut pukulan di ujung tangga atas. Buk! Kau menggangguku. Apakah kau sudah bosan hidup? Hah? Kau pikir, aku datang untuk mati di tanganmu seorang diri? Hahaha. Aku sudah menelepon polisi. Sebentar lagi, mereka pasti datang. Kau kira aku percaya? Cuy! Aku akan membuatmu mati dengan tragis. Buk! Buk! Jejen menghindari beberapa pukulan dari Bang Codet, tapi tubuh kecil Jejen tidak mampu mengalahkan Bang Codet.
Ia mulai mengeluarkan darah saat tangan kekar preman itu terus menghajar perut dan wajahnya. Dengan tenaga yang tersisa, Haruna merangkak menghampiri mereka yang berkelahi di dekat tangga. Ia mencoba membantu Jejen dengan memegangi kaki preman itu. Namun, tenaganya tidak dapat menahannya terlalu lama. Preman itu menendang Haruna hingga terjatuh dari tangga dan tergeletak bersimbah darah. Kepala Haruna membentur anak tangga paling bawah. "Luna," pekik Jejen. "Kurang ajar." Jejen yang tidak memiliki tenaga untuk menghajar itu pun menggunakan cara lain untuk mengalahkan Bang Codet. Jejen menggigit tangan Bang Codet. "Ah! Sialan!" Bang Codet melepaskan cengkraman tangannya di leher Jejen. Jejen menggunakan kesempatan itu untuk mendorong Bang Codet. Berhasil. Preman itu tergeletak di samping Haruna. 5 menit kemudian, polisi datang. Melihat 2 orang tergeletak di lantai, polisi pun menelepon ambulans. Mereka membawa ketiganya ke rumah sakit. Haruna mengalami pendarahan otak dan langsung dibawa ke ruang operasi. Preman itu menderita patah tulang cukup parah, hingga dokter memperkirakan dia akan mengalami lumpuh seumur hidup. Tep, tep, tep. Anggi, Vivi, Kiara, dan Kamal berlari di koridor rumah sakit. Jejen yang sudah mendapatkan perawatan itu dengan setia menunggu di depan ruang operasi. Saat melihat keluarga Haruna datang, Jejen berdiri dan meminta maaf. "Maaf, Pak Adi, Bu Yunarti. Saya sudah gagal menolong Luna," sesal Jejen. "Ada apa sebenarnya, Jen? Kenapa Luna bisa di sini?" tanya Anggi dengan tangan gemetar memegang tangan Jejen. Jejen menceritakan kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Bang Codet. Anggi mendadak terkena serangan jantung, tubuhnya kejang-kejang. Vivi dan Kamal berteriak histeris saat dokter mengatakan Anggi telah meninggal dunia.